Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kali ini kita akan membahas bab yang ketujuh, yaitu consolidation change in ownership interest. Maksudnya adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi ketika terjadi perubahan kepemilikan saham oleh PT Induk. Marilah kita awali dengan berdoa. Bismillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bab yang ketujuh ini. Akan ada dua pokok bahasan. Yang pertama adalah acquisition during an accounting period dan share of ownership interest. Yang pertama akan membahas bagaimana ketika perusahaan induk mengakuisisi selama periode akuntansi. Karena biasanya kita menggunakan akuisisi pada awal periode akuntansi. Kali ini akan dibahas bagaimana mengakuisisi, mungkin ada di sepertiga periode, di tengah-tengah periode, atau di sepertiga akhir periode. Yang kedua, kita akan membahas tentang penjualan kepemilikan saham. Artinya PT Induk ketika memiliki perusahaan anak, ada kemungkinan mereka menjual sahamnya kepada perusahaan yang lain. Kita akan lanjutkan. Yang pertama adalah akuisisi selama periode akuntansi. Ada dua hal penting yang harus disesuaikan ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan anak tidak di awal tahun. Misalnya tadi di sepertiga, setengah, atau sepertiga terakhir, seperempat, setengah, atau seperempat terakhir, dan seterusnya. Apa yang disesuaikan? Yaitu yang pertama adalah pre-acquisition earnings. Maksudnya apa? Adalah laba yang dihasilkan oleh perusahaan anak, di mana pada saat perusahaan mengakuisisi perusahaan anak tersebut, perusahaan induknya itu belum menjadi bagian dari perusahaan anak atau belum memiliki investasi perusahaan anak. Sehingga itu disebut dengan pre-acquisition earning, laba sebelum akuisisi. Demikian juga dividen, ada dividen sebelum akuisisi. Artinya pada saat PT Induk memiliki perusahaan anak, maka ada dividen yang dibagikan oleh PT anak yang bukan merupakan bagian dari PT Induk. Baiklah, kita coba lihat contohnya. Misalnya, assume for example that PT Corporation purchases a 90% interest in this company on April pada tahun 2011 dengan harga $213.750. Jadi ada perusahaan PET yang membeli 90% sahamnya PT SIS dengan harga $213.750. Kemudian SIS menginformasikan tentang laba, dividen, dan ekuitasnya selama tahun 2011 sebagai berikut. Perhatikan ada 3 kolom. Kolom pertama adalah kolom Januari, awal Januari sampai dengan akhir Maret. Kolom kedua ada awal April sampai akhir Desember. Kemudian kolom ketiga ada awal Januari sampai dengan akhir Desember. Maksudnya apa? PT SIS atau SIS Corporation itu melaporkan ketika PT PET membeli pada awal April, PT SIS melaporkan pada bulan Januari, awal Januari sampai dengan akhir Maret, PT SIS telah mendapatkan laba sebesar $12.500 dan membagi dividen sebesar $10.000. Kemudian posisi ekuitasnya adalah
common stock-nya $200.000, return earning-nya $35. Kemudian $235.000 merupakan total dari equities atau ekuitasnya. Nah, di sini berarti pada bulan Januari sampai dengan 31 Maret, PT PET sebagai pemilik 90% PT SIS belum dapat memiliki apa yang dimiliki oleh PT SIS, seperti net income, dividen, maupun capital stock-nya. Tapi kemudian pada awal April, PT PET membeli 90% PT SIS. Nah, kemudian di awal April sampai 31 Desember, PT SIS melaporkan laba, dividen, dan ekuitasnya sebagai berikut. Laba bersihnya adalah 37.500, dividennya 15.000, dan total ekuitasnya adalah 237.500. Perlu kita perhatikan, itu artinya PT PET Corporation itu membeli PT SIS pada saat kondisi PT SIS dengan nilai ekuitasnya sebesar 237.500. Sehingga kalau 237.500 ini dikalikan dengan 90%, itu akan sama dengan 213.750. Artinya sama dengan nilai bukunya PT SIS pada saat dengan atau pada posisi 90%. Ya. 90% kali 237.500 sama dengan 213.750. Baik, kita perlu perhatikan bahwa ketika PT PET membeli 90% dari 237.500, maka PT PET akan bertambah investasinya dengan investasi in SIS Company Stock sebesar 213.750. Jadi ini tahu asalnya, yaitu 237.500 kali 90%. Kemudian cash PT PET berkurang sebesar 213.750. Kemudian pada saat PT SIS membagi dividen dan membagi laba, maka PT PET akan mendapatkan 90% dari apa yang diperoleh oleh PT SIS. Yang pertama, PT SIS membagi atau memperoleh laba sebesar 37.500, maka kalau dikalikan dengan 90%, ada sebesar 33.750. Nah, ini yang disebut dengan income from subsidiary. Jadi nanti PT PET akan mencatatnya sebagai investment in PT SIS bertambah, dan income from subsidiary juga bertambah sebesar 33.750. Ya, jadi ini 90% kali 37.500. Kemudian PT SIS juga membagi dividen sebesar 15.000 dolar. $15.000. Kalau dikalikan 90% akan sama dengan 13.500 rupiah. Jadi PT PET akan mencatat cash-nya bertambah dan investasinya berkurang, karena asumsinya kalau kita membagi dividen, maka dividen itu adalah merupakan penarik dari investasi. Nah, ketika kita akan menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka seluruh pengaruh ini, pengaruh transaksi yang terjadi, yang dicatat oleh PET, itu diasumsikan tidak pernah ada. Ya, artinya PT PET ketika membuat laporan konsolidasi, informasi pada tanggal 1 Januari sampai akhir Maret itu harus dihilangkan. Karena asumsinya bahwa PT PET mengakui laba yang sebesar 33.750
ini juga berasal dari pengaruh tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Demikian juga dividen. Sehingga ini yang disebut dengan pre-acquisition income atau pre-acquisition dividend. Bagaimana kita menyusun laporan konsolidasiannya? Kita lihat dulu jurnal eliminasinya. Pada saat PT PET mau menyusun laporan keuangan konsolidasi, dia harus mengeliminasi pertama common stock, retained earning yang sudah dikuasai oleh PT PET. Ya. Jadi PT PET menguasai 90% dari 200.000, kemudian retained earning 35.000. Kita lihat retained earning-nya 35.000, ya. Retained earning-nya di sini. Jadi pada kondisi awal April, kondisi retained earning yang dibeli oleh PT PET maupun common stock-nya adalah pada posisi $200.000 dan $35.000. Ini yang dibeli. Ya. Kemudian pada bulan April sampai Desember terjadi terjadi penjualan yang dilakukan sebelum kepemilikan, yaitu sebesar $25.000. Ya. Artinya di dalam 75.000 ini ada 25.000 yang berasal dari penjualan sebelum PET memiliki PT SIS. Ya. Sehingga di sini penjualan yang awalnya dikredit, yang diakui sebagai pendapatan, maka kita debit sebesar $25.000. Artinya PT SIS tidak pernah lagi mengakui penjualan sebesar $25.000. Kemudian di sini ada cost of sales atau cost of goods sales dan beban-beban yang lain sebesar $12.500. Ini juga beban yang dikeluarkan sampai dengan awal April. Ya. Awal April, kita lihat awal April. Jadi asumsinya bahwa beban yang dikeluarkan oleh PT SIS pada awal April, ya, itu kemungkinan berasal juga dari cost of goods sale maupun expense yang berasal dari bulan Januari sampai dengan 31 Maret, sehingga perlu dieliminasi. Kemudian ini yang disebut dengan pre-acquisition dividend. Ketika PT SIS membagi dividen sebesar $10.000 pada awal Januari sampai dengan 31 Maret, maka asumsinya dividen yang sebesar 15.000 itu merupakan hasil dari awal Januari sampai dengan 31 Maret juga. Sehingga dividen yang 10.000 kali 90% itu juga harus dikeluarkan. Sehingga dividennya kita kredit. Investment in SIS stock. Jadi secara total PT PET itu menguasai 90% kali 237.500. 90% kali 237.500 sama dengan 213.750. Bagian PT SIS yang belum dimiliki oleh PT PET itu adalah 90% dikurangi 100% dikurangi 90% atau sama dengan 10%. Artinya PT SIS akan mendapatkan $24.750. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua adalah PT
PET akan mengeliminasi laba yang sebelumnya diperoleh dari PT SIS, yaitu 33.750, di mana dividennya sebesar 13.500 diambil, kemudian sisanya adalah 20.250. Jadi intinya adalah ketika dapat laba kemudian PT SIS membaginya dengan uang tunai, maka sisanya yang 20.250 ditanam kembali oleh PT PET. Kemudian berikutnya PT SIS sebagai perusahaan anak masih memiliki laba yang belum dimiliki oleh PT PET, yaitu 10% dari 37.500, yaitu sebesar Rp3.750. Diambil dengan uang kas 2.500 dan sisanya masih ditanamkan di perusahaan, yaitu 1.250. Nah, demikianlah cara membuat jurnal eliminasi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, contoh ini silakan saudara aplikasikan pada buku latihan 7.1. Berikutnya, subbagian yang kedua. Kita akan menghitung atau memperlakukan penjualan kepemilikan saham yang dilakukan oleh perusahaan induk. Dalam hal ini adalah perusahaan yang memiliki perusahaan anak yang lebih besar daripada 50%. Contohnya, ketika misalnya PT induk menjual sebagian dari saham yang dimilikinya, maka tentu pertama kepemilikan PT induk akan berkurang, tapi sebaliknya kepemilikan saham PT anak itu akan menjadi bertambah. Ketika kita melihat penjualan investasi, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, penjualan dilakukan di awal periode, dan yang kedua, penjualan di interim periode akuntansi. Ketika melakukan penjualan di interim periode akuntansi, maka ada perlakuan khusus. Bagaimana cara memperlakukan penjualan kepemilikan saham? Yang pertama adalah kita menghitung nilai buku total saham dulu. Yang kedua, kita menghitung nilai buku saham yang dijual. Ada kalanya perusahaan itu menjual saham dalam bentuk lembar saham, dan ada kalanya menjual dalam bentuk persentase dari jumlah saham yang dimiliki atau total dalam nilai nominal atau nilai bukunya. Ini akan menjadi perlakuan yang berbeda antara menjual dengan lembar saham dan menjual dengan nilai nominal atau nilai bukunya. Kalau menjual dengan nilai lembar saham, kita tinggal melihat pembagian antara total yang dijual dengan total lembar saham yang dimiliki. Kalau kita melihat PT induk menjual dengan persentase, maka kita bisa membagi total persentase yang dijual dengan jumlah total persentase yang dimiliki. Kita lihat contoh penjualan kepemilikan saham di awal periode. Berikut adalah informasi yang mengilustrasikan penjualan kepemilikan saham, baik pada saat awal periode maupun pada saat akhir periode. Maksudnya ini adalah kita contoh pertama di awal periode ya. Misalnya, SEC Corporation, jadi perusahaan SEC adalah merupakan 90% saham yang dimiliki oleh Penn Corporation. Jadi Penn merupakan perusahaan induk dan SEC merupakan perusahaan anak.
SEC merupakan perusahaan anak yang sahamnya dimiliki 90% oleh PT PEN. Kemudian investasi PEN di dalam akun perusahaan SEC pada awal Januari 2012 sebesar $288.000. Ya. Jadi ini asumsinya kita tidak melihat berapa lembar dan berapa jumlah common stock ya, per lembarnya. Yang terdiri dari 18.000 goodwill, ya, artinya berarti kalau 90% PT SEC memiliki 20.000 goodwill. Ya. Jadi PT PET memiliki goodwill 18.000, PT SEC memiliki 20.000 dolar. Ya. Artinya nanti PT SEC hanya memiliki 10% dari yang dimiliki, goodwill yang dimiliki. Kemudian SEC melaporkan pada awal Januari ekuitasnya terdiri dari 200.000 dolar common stock, capital stock, dan 100.000 dolar retained earning. Itu artinya mengapa PT PEN memiliki 288.000 dolar, itu berasal dari 200.000 dolar plus 100.000 dolar plus 20.000 dolar atau 320.000 dolar kali 90% sama dengan 288.000 dolar. Nah, kemudian selama tahun 2012 SEC melaporkan laba sebesar 36.000 dolar, kemudian dividen yang dibagi sebesar 20.000 dolar. Kemudian jika PT PEN menjual 10% kepemilikannya di PT SEC pada awal Januari 2012 dengan harga 40.000, maka kita akan mencatat keuntungan dan kerugian transaksi sebagai berikut. Perhatikan, saya ulang lagi. Intinya, PT PEN itu memiliki 288.000 dolar yang sebenarnya terdiri dari 90% kali 320.000 dolar milik PT SEC. Ya. Jadi 90% kali 320.000 dolar sama dengan 288.000 dolar. Kemudian PT PEN menjual 10% dari saham yang dimiliki. Ya. Nah, di sini yang dijual adalah persentase, bukan lembar. Sehingga kita mencari nilai bukunya adalah 10% dibagi 90% kali 288.000 dolar. Sehingga nilai buku 10% itu sama dengan 32.000 dolar. Sementara harga yang dibayarkan adalah 40.000 dolar. Nah, kelebihan harga dengan nilai bukunya itu disebut dengan additional paid in capital. Kita lihat di sini, ketika PT PEN Corporation itu menjual 10%-nya, dia akan mendapatkan kas sebesar 40.000, kemudian investasi pada perusahaan SEC akan berkurang 32.000 dolar. Kemudian akan terjadi juga pertambahan additional paid in capital 8.000 dolar. Ini adalah
jurnal transaksi untuk mencatat penjualan 10% saham PT SEK. Kemudian ketika PT SEK membagi income-nya dan membagi laba, ketika PT SEK mengakui income dan membagi labanya, maka PT PEN akan mendapatkan 28.800 yang disebut dengan income from subsidiary, dari mana asalnya, yaitu 80%, karena PT SEK sudah menjual 10%, sehingga 10% ini menjadi kepemilikan PT PEN sekarang menjadi 90%, dikurangi 10% ada 80%. 80% dikalikan dengan income yang dilaporkan yaitu 36.000, kemudian juga akan mendapatkan dividen 80% kali 20.000, ya, ada 16.000. Kemudian income-nya ada 28.800, yaitu 36.000 dolar kali 80%. Sementara dividennya adalah PT PEN akan mendapatkan 80% kali 20.000, akan sama dengan 16.000. Sehingga total investasi PT PEN pada akhir Desember itu terdiri dari, pertama, investasi awalnya 288.000, kemudian dijual sebanyak 32.000 dolar, sehingga menjadi 256.000 dolar. Kemudian ditambah dengan income setelah dikurangi dividen, jadi dividen 16.000, kemudian income-nya 28.800, sehingga menjadi 12.800, sehingga total investasinya sekarang adalah 268.800 dolar. Ini jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan investasi yang dilakukan oleh PT PEN kepada perusahaan lainnya. Kita lanjutkan bagaimana ketika kita menyusun laporan konsolidasi, maka PT PEN akan menyusun jurnal eliminasi. Yang pertama yang disusun adalah mengeliminasi laba yang berasal dari PT SEK, ya, yaitu tadi sudah dijelaskan 28.800, di mana 28.800 terdiri dari uang kas yang diambil 16.000 dan sisanya yang masih tersimpan di perusahaan itu adalah 12.800. Kemudian PT SEK juga melaporkan investasi kepada PT PEN melaporkan investasi kepada SEK sebesar 80% dari yang dimiliki oleh PT SEK, yaitu 320.000. 320.000 kali 80% ada 256, sementara PT SEK memiliki 20% kali 320.000 sama dengan 64.000 dolar. Yang terakhir, PT PEN akan menyusun jurnal eliminasi untuk mengakui laba yang belum dimiliki oleh PT PEN sendiri, yaitu labanya milik PT SEK, yaitu 20% kali 36.000 dolar. Ya, itu total laba yang dimiliki oleh PT SEK, dan PT SEK memiliki 20%, sehingga ada 7.200 dolar. Oleh PT SEK diambil kas sebesar 4.000, yaitu 20.000 kali 20%, dan sisanya masih ditempatkan di perusahaan sebesar 3.200 dolar. Nah, demikianlah untuk jurnal eliminasi dan transaksi yang sudah saya jelaskan pada saat PT Induk
menjual investasinya pada saat awal periode akuntansi. Bagaimana ketika PT induk menjual kepemilikan sahamnya pada masa-masa atau periode interim akuntansi? Kita lihat contohnya. Berikut ini adalah informasi yang mengilustrasikan penjualan kepemilikan saham selama periode akuntansi. PT Sek Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan Pen Corporation sebesar 90%. Seperti biasa, yang sebelumnya Pen memiliki 90% dari $320.000. Sehingga sama dengan kalau kali 90%, $288.000. Kemudian PT Sek melaporkan laba sebesar 36.000 dan dividen sebesar 20.000. Kemudian jika pada bulan April, ini bulan April, ya, atau awal April, ya, pada awal April, PT Pen menjual investasinya kepada perusahaan lain dengan harga $40.000, maka kita akan mencatat penjualan transaksi yang dilakukan oleh PT Pen sebagai berikut. Perhatikan. Harga yang ditetapkan oleh PT Pen itu adalah $40.000. Ini harga transaksinya. Kemudian PT Pen menjual 10% dari saham yang dimilikinya. Tetapi penjualannya di awal April, sehingga ketika PT Pen pada awal April masih memiliki laba yang berasal dari PT Sek, yaitu 36.000, maka PT Pen harus mengakuinya sebesar seperempat tahun. Jadi posisi April sampai dengan Desember, Januari sampai April itu adalah seperempat tahun, ya, seperempat tahun. Kalau kali 90% ada 8.100. Sehingga total saham yang dimiliki oleh PT Pen, sahamnya PT Pen yang dimiliki itu sebesar $296.100. Total saham PT Pen yang dimiliki. Ketika dijual 10%, itu artinya 10% kali 90% atau 1/9. Maka akan sama dengan $32.900. Selisihnya antara 40.000 sebagai nilai transaksi dengan nilai bukunya adalah sebesar 7.100 sebagai additional paid-in capital. Jumlah transaksi yang harus dicatat oleh Pen ketika dia menjual 10% sahamnya, yang pertama, pada awal April, maka PT Pen itu akan mencatat pendapatan pertama pada kuartal pertama, yaitu investment in PT Sek pada income from subsidiary, yaitu 8.100. Jadi pada awal April, karena PT Sek mendapatkan laba yang berasal dari PT Pen mendapatkan laba yang berasal dari PT Sek sebesar 36 kali seperempat tahun, ya, kali 90%. Ya. Kemudian PT Pen juga mendapatkan penjualan investasi, yaitu kas 40, kemudian investasi 10%-nya 32.900 dan additional paid-in capital-nya 7.100. Di bulan Juli, PT Pen akan mencatat income yang berasal dari PT Sek, ya, namun tidak lagi 90%, tapi sebesar 80%. Yang sisanya adalah $20.000, ya, karena sebelumnya sudah
diambil seperempatnya, seperempat tahunnya, kemudian diambil 3/4 tahunnya, ada $20.000 kali 80%. Maaf, sorry. Ini adalah ini adalah dividen ya, dividen. Kalau apa labanya ini ya, sorry. Pada bulan Juli PT SEK mencatat dividen $20.000 kali 80% ya. Kemudian di akhir Desember PT PEN mengakui laba dari PT SEK 21.600. Nah, ini karena 36.000 kali 80% ya. 36.000 kali 80%. Dikurangi 2/4. Ya. Sorry, berarti berapa? 3/4 tahun. Ya. 3/4 tahun ada $21.600 ya. Berikutnya, kemudian PT PEN kondisi investasinya sekarang menjadi $268.800. Ketika akan menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka PT PEN akan mengeliminasi laba yang diperoleh dari PT SEK sebesar 29.700, di mana 16.000-nya adalah cash yang diambil, sisanya 13.700 yang masih ada di perusahaan. Kemudian PT PEN mengeliminasi seluruh ekuitas yang dimiliki oleh PT SEK, yaitu 320, kemudian investasi PT PEN di PT SEK sebesar 255.100. Non-controlling interest pada awal Januari sebesar 32.000, kemudian non-controlling interest pada bulan April sebesar 32.500, dan non-controlling interest milik PT SEK sebesar 6.300, di mana 400-nya adalah dividen, dan sisanya 2.300 masih berada di perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan ketika perusahaan induk menjual sahamnya pada periode interim atau during period accounting. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam.